infrastrukturnya dulu. Ya, jadi saya buat skemanya dulu ya. Jadi, bentar, ya, saya share dulu screen-nya. Ya, oke, terlihat ya. Jadi skemanya seperti ini, saya sudah buat. Di sini ada servernya, di sini ada Kali Linux-nya. Ya, servernya ini infrastrukturnya yang kita akan bangun. Nah, Kali Linux-nya adalah si pentesternya. Ya, nanti kita akan melakukan pentest atau melakukan serangan terhadap servernya ini. Ya, jadi servernya ini nanti kita akan install services. Ya, misalnya kita install services web server, services nanti Samba server, gitu, services DNS server. Nah, services itu nanti akan kita lakukan pentest, ya, penyerangan ya, dari si Kali Linux ini. Nah, ini servernya saya menggunakan CentOS 7. Ya, CentOS 7 ini udah saya installnya juga default ya, nggak macem-macem. Installnya default, ini bisa lah gampang. Ini saya kasih 30 GB. Nah, jaringannya di sini saya buat bridge dengan WiFi saya. Nah, untuk Kali Linux-nya ini juga saya nggak perlu install lagi. Ini saya pakai yang uh, yang formatnya VirtualBox, ya, yang formatnya VirtualBox yang ini ya. Ini saya tinggal download tadi. Ya, ini yang formatnya VirtualBox OVA. Nah, jadi nggak perlu ada instalasi lagi, enak, tinggal ekspor aja sistemnya. Jadi tinggal import. Nah, terus nanti langsung install. Nah, jadi persiapannya kalian harus menginstal dua ini. Ya, kalau ini nggak perlu install nih, download aja yang versi OPA-nya di VirtualBox. Di Kali Linux. Nah, jadi kalau misalnya di Kali Linux, kalian tinggal nanti install aja. Tinggal download Kali Linux yang OVA-nya. Nah, ini. Nah, jadi cari yang OVA-nya aja. Di web resminya ya. Nah, pokoknya cari yang OVA-nya. Ini bagian download. Nah, kalau Hai, selamat datang di ada course Golang ada Web ada API, yang di mana di course ini bentuknya uh, barel mesin, ada yang virtual mesin. Nah, kalau saya pilih tadi yang virtual mesin. Nah, nanti tinggal pilihan aja mau yang VMware atau VirtualBox. Nah, tadi saya pilihnya yang VirtualBox. Terus tinggal download aja. Selesai. Nah, seperti itu ya. Mudah. Biar mempercepat, kita nggak perlu install lagi. Yang perlu diinstal hanya cukup si servernya aja. Dan servernya ini juga installnya nggak macam-macam, beres. Nah, hal berikutnya, ini tadi tahu ya, tadi ini intinya dia setelan jaringannya bridge ya. Ini bridge, ini juga bridge. Nah, logikanya di sini karena dibuat bridge, berarti networknya sama semua dengan network yang ada di rumah saya nih. Nah, ini di rumah saya, wirelessnya, networknya pakai segmen 192.168.1.0 berarti kan. Nah, berarti si VirtualBox-nya, si Kali Linux-nya segmen 1 juga. Si servernya CentOS-nya segmen 1 juga. Jadi sama, biar bisa terhubung, biar bisa satu jaringan. Nah, sampai sini paham ya? Nah, berikutnya si servernya ini kita harus konfigurasi. Ini saya install dulu. Konfigurasi IP address-nya. Nah, ini sudah saya buatkan modulnya. Nih modulnya, coba saya cek dulu. Nah, ini modulnya, ini sudah saya buatkan, ini nanti saya upload di Kapus. Nah, ini modulnya. Ya, ini modul untuk infrastrukturnya. Nanti saya akan buatkan lagi modul untuk
penyerangan. Sekarang modul penyerangannya baru tahapan ini aja nih, notepad yang scan ya. Jadi nanti ada ini ya, anatomy of hackingnya. Anatomy of hacking pertama, atau langkah-langkah lah, langkah-langkah pentest, testing. Pertama, satu, kita harus terhubung dulu. Ya, jadi harus terhubung. Nggak mungkin nggak bisa terhubung. Nah, kalau terhubungnya kita berarti tadi harus pakai, tadi saya sistemnya bridge. Ya, bridge ke wireless. Nah, jadi kita di sini buat yang namanya lab pentest. Testing. Nah, berikutnya berarti saya buat target ya, install target. Targetnya di sini saya pakainya Linux ya, pakainya CentOS 7. Nah, boleh pakai Ubuntu, boleh gitu, setelah targetnya. Nah, di OS-nya ini target OS ya, ini target OS. Nah, nanti ada lagi, ini kan si OS ini ada servicesnya, berarti target services. Nanti bisa pak kita Samba sama file sharing. Terus nanti ada lagi DNS server otoritatif, server aja lah. Terus sama terakhir nanti web server. Nah, ini target-targetnya. Nah, baru kita di sini nanti menyiapkan atau install penyerangnya ya, penyerang. Nah, penyerangnya di sini kita pakai Kali Linux. Nah, OS-nya ya. Nah, ini saya pakai yang langsung yang tadi OVA. Jadi tanpa instalasi. Nah, kita nanti pertama akan membangun ini. Nah, berikutnya ini udah kita siapkan. Nah, terakhir yang untuk malam ini kita sampai information gathering. Ya, atau information collection ya, sama aja lah. Nah, jadi kita sampai mengetahui. Nah, nanti kelima baru tahap eksploitasi. Nah, 6 baru kita rangkuman atau laporan. Nah, gitu. Jadi ada 6 tahapan yang harus kita lalui nih. Nah, pertama kita harus bangun labnya dulu. Jadi labnya yang gampang aja, saya pakai VirtualBox. Ini targetnya, server Linuxnya target. Ini yang jadi penyerangnya. Nah, balik ke sini ya. Di target, kamu harus konfigurasi IP. Ini sudah ada di sini tutorialnya nih. Boleh saya buatin. Jadi hal-hal yang disiapkan di target. Nah, ini hal-hal ya. Target pertama harus config IP. Kedua ya, harus nanti update OS. Ketiga, nanti harus
di install tools dan service. Keempat, nanti harus kita biar hacking gampang, kita harus membuka pertahanannya atau membuka firewall, dan ada yang kalau di CentOS Linux. Nah, kalau di Ubuntu nggak ada nih. Nah, itu biar gampang dalam proses hackingnya. Nah, sebetulnya nanti habis hacking ada lagi ya, ini tindakan hacking ya, tindakan pentest. Nanti yang ditujunya ini yang namanya hardening, atau penambelan. Penambelan. Setelah Nah, seperti itu. Sekarang kita siapkan dulu si targetnya, config IP. Nah, config IP-nya ini mudah ya, kalau di CentOS enak sekarang. Tinggal NM2I aja. Ya, Network Management User Interface. Nah, ini kalau ini udah saya isi. Yang awalnya dia begini, otomatis. Nah, kalian ganti rubah manual. Nah, ini disesuaikan IP-nya dengan network yang kita punya. Tadi network 1 ya saya. Nah, kamu buat IP-nya bebas lah. Kalau saya ambil yang paling terakhir, 254. Dengan gateway 1.1, DNS 1.1. Pokoknya ngikutin yang ada di koneksi internet kita. Nah, jadi intinya ngikutin yang ada di koneksi internet kita. Nih, ya, satu. Nah, ini. Kalau udah, nih selesai. Jangan lupa diberi tanda X, ya tinggal spasi. Atau saya demoin dulu ya. Nih caranya awalnya gini nih. Awalnya saya buat dulu gini. Ini automatic. Ini saya remove dulu aja. Nah, awalnya begini nih. Nah, awalnya saya okein dulu deh. Nah, awalnya gini kan. Nah, ini tinggal masuk NM2I. Nah, edit. Di bagian ini kita masukkan manual. Kita tambahkan di atas nih. Nah, ini jadi so. Nah, ini add, masukkan 192, 168, 1.254, 24, 1200 saya ganti sekarang jadi 200. Nah, gateway-nya kita masukkan 192.168, 1.1, DNS-nya juga masukin 1.1. Nah, ini udah tinggal, ini boleh DNS Google juga boleh ya, nah, bebas saja. Atau kalau nggak nanti, kalau mau buat DNS server, ini buat 2 DNS. Nah, ini saya remove dulu yang ini ya. Nih. Jadi kalau mau buat DNS server nanti kita buat dulu di sini 192, 168, 1200. 1200-nya jadi DNS utama ya nih. IP ini sama DNS disamain karena nanti IP 1.200 ini jadi DNS server. Nah, terus di sini masukin DNS yang bisa connect internetnya atau masukin Google juga boleh. Nah, kalau udah ini kita oke. Nah, ini quit. Nah, ini kalau biru-birunya hilang nih, ini kita clear. Nah, ini harus di restart sistem, ctl, restart network. Nah, sekarang kita cek IP A. Nah, IP udah berubah 1.200. Nah, kalau sudah jadi 1.200, kita tes ping ke gateway-nya 192, 168, 1.1. Pastikan bisa dulu. Nah, gateway-nya udah bisa. Sekarang kita ping ke arah Google. Saya langsung aja lah. Ping Google atau ping detik.com boleh. Pokoknya panggil ke domain internet. Nah, pastikan bisa juga. Nah, kalau sudah bisa semuanya, baru kita lakukan update. Ini pakai ini yum update. Nah, ini udah barusan saya update. Nah, tinggal yes saja. Kalau nggak mau ini, mau gampang yum update min y.
Jadi nggak perlu nanti ada pilihan yes or no, udah langsung yes dia. Nah ini udah diupdate. Nah sekarang sesuai dengan ini modulnya, nah, kita lakukan perubahan nama. Nah, jadi sekalian belajar Linux nih, harusnya nggak belajar Linux lagi, harus tester. Tapi karena kita harus membangun sebuah infrastruktur, membangun sebuah lab, sehingga kita harus masuk ke bagian Linux. Ini tinggal belajar sendiri ya, kalau ini tinggal ada di modul saya buat udah. Nah, ini juga penjelasan tentang repository, ini nggak usah karena bukan mata kuliah Linux. Jadi kita skip aja yang kiranya nggak penting ya. Nah ini bisa kita lihat ada perintah nmclid. Nah untuk melihat interface kita apa. Ya kalau di Windows kan ya karena dia sistemnya GUI ya udah kelihatan ya ininya interface-nya. Kita cek lagi ya sini. Kalau di Windows ya ini interface-nya kelihatan. Nah karena di Linux dia sistemnya teks, ya makanya kita bisa mau tahu interface nama interface-nya apa ya ini nmclid. Nah ini nmclid. Nah ini enp0f3. Nah ini interface-nya. Selanjutnya ini konfigurasi untuk dengan GUI ya, dengan GUI yang tadi caranya tinggal ketikkan nmtui ya, gampang ya, kepanjangan network management user interface. Selanjutnya tinggal restart tadi sistem, restart network. Nah terus kita cek IP address atau IPA juga bisa. IPA juga bisa. Nih IP-nya sudah berubah. Lakukan ping tadi, ping ke gateway sama ping ke Google atau ping ke nama domain internet atau ping Google juga bisa. Pastikan bisa replay. Kalau nggak bisa replay, berarti kita cek lagi di sini apakah ini sudah terbridge atau not. Karena kalau defaultnya not ya. Dan pastikan lagi ini sudah tersambung checklist. Dan kalau belum bisa lagi, udah ini sudah bridge tapi belum bisa juga. Nah, ini yang bagian ini bagian di wirelessnya kalian disable enable aja nih, disable enable konekin lagi internet gitu. Nah, harusnya sudah bisa. Nah kalau misalnya masih belum bisa juga, kalian bisa cek di sini. Ini karena belum ada. Nah ini kalau di CentOS nih belum ada ini ya, tag editornya masih pakai V. Kalau di Ubuntu mungkin kalian sudah tahu Nano ya. Kalau ini masih pakai V etc resolve. Nah ini masukin DNS-nya. Jadi syarat connect internet itu ya, syarat bisa connect internet pertama ada IP yang sudah pasti bisa connect internet ya. IP connect yang bisa terkonek internet, yang bisa terkonek di internet. Ini baik IP public atau IP private yang di NAT. Nah, ini. Nah, kalau saya tadi IP private tapi udah di NAT. Yang berikutnya ada gateway. Ada gateway. Nah, berikutnya ada DNS. Nah, ini harus ada. Ya, jadi kalau kita tadi cek di sini, ulang ya, saya clear. Nah, ini IP-nya udah masuk. Nah, tinggal cek ping gateway-nya. Nah, pastikan bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti gateway-nya tadi belum kepasang. Terus kalau misalnya internetnya gateway-nya udah bisa, terus internetnya ini ping ke ini belum bisa, berarti kita cek DNS-nya. DNS-nya v etc resolve. RO aja, ROS di tab. Nah, ini pastikan ini udah ada IP ini. Ini dua ini ada.
terutama yang bawah nih, yang ini. Yang karena yang atas ini kan IP kita nih, IP kita yang nanti akan jadi DNS server. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah IP DNS ya dari router saya. Atau kamu masukin punyanya Google atau punyanya Cloudflare, boleh-boleh aja ini untuk name server. Nah, itu kalau sudah semua harusnya udah bisa connect internet. Nah, jadi pastikan bisa connect internet dulu, baru kita update YAM update. Nah, paham ya? Jadi setelah dipastikan ini bisa connect internet, nah, langsung di update. Nah, berikutnya setelah melakukan proses update, ya, ini kita merubah nama dari hostname dan file host. Hostname digunakan untuk penamaan pada setiap komputer dalam jaringan agar memiliki nama mesin yang berbeda. Hostname tersebut memudahkan kita dalam membedakan setiap komputer dalam jaringan dibandingkan menghafal setiap IP address yang berbentuk numerik pada sistem operasi Linux dan Windows. Layanan tersebut berjalan pada protokol NetBIOS. Nah, jadi ini kita ngasih nama si server kita. Nah, pertama di V Nano etc Home. Nah, kalau nggak mau pakai V, kamu harus install dulu berarti. Nah, ini di sini ada beberapa tools yang harus kita install. Jadi tahapannya boleh yang tadi ngerubah hostname, ya boleh langsung tapi pakai peditor, atau kita menginstal toolsnya, tools networknya. Nah, ini sudah ada saya tulis nih. Untuk mempermudah dalam pengelola server CentOS, kita membutuhkan beberapa aplikasi utility seperti Nano, Text Editor, Wget, dan Qt aplikasi downloader, NetTools, dan ESOF aplikasi tools network. Secara default, aplikasi tersebut tidak serta-merta terinstall dalam sistem operasi OS CentOS OS, maka dari itu kita harus menambahkan terlebih dahulu. Nah, ini kita harus install. Berarti yang di sini kita harus install. Ya, kita install YAM, install Nano, Wget, Qt, NetTools, udah ya, LSOF. Nah, ini karena nggak pakai strip Y, maka kita tinggal jawab Y aja. Cuman 5,4 mega kecil. Nah, udah kelar. Nah, kalau udah kelar ini ya sekarang tinggal kita menggunakan tools Nano tadi. Nano etc hostname. Nah, tadi ya kita kasih nama si server kita. Misalnya kita kasih nama web server bi .binainsani.lokal. Nah, biasanya kalau penamaan dari sebuah komputer ya di suatu domain, nah ini di belakangnya ada nama domainnya. Itu. Kecuali nanti kita nggak perlu domain. Nah, kita pengennya ada domain. Nah, jadi penamaannya harus lengkap. Nama komputernya atau nama servernya, baru di belakang diikuti nama domainnya. Ya, ya ini boleh .com juga boleh, .net juga boleh. Nah, asalkan jangan .acid ya. .acid kan udah ada tuh web domain ya, domain internet udah ada. Nah, kalau yang .com kan binainsan.com nggak ada, itu boleh dipakai. Nah, karena saya pengennya ini karena cuma buat lokal ya .lokal aja boleh. Nah, ini udah kita simpan, Ctrl X ya. Nah, selanjutnya kita memberikan penamaan untuk hostnya. Jadi apa sih Pak bedanya antara hostname dengan host? Kalau hostname ini nama komputernya, nih tadi nama komputernya. Kalau host ini adalah pemetaannya. Jadi si nama komputer ini nanti akan dipetakan. Ya, nama komputernya tadi web server bi.binainsani.lokal. Nah, metaannya adalah IP-nya berapa. Gitu. Jadi nanti kita bisa manggil nama ini, nanti yang ngejawab adalah IP ini. Gitu.
karena kita sudah membuat file host. Jadi ini kalau sedikit cerita, dulu zamannya internet awal-awal ya pertama ditemukan, kalau kita mau buat website, nah dulu buat website tuh nggak ada hosting ya. Jadi server kita mau di online gitu, di online ya, atau biar bisa orang lain lihat di internet, ya kita harus ngedaftarin nama komputer kita, terus nama IP kita, IP public kita. Nah, begitu dulu tuh. Sistemnya masih terpusat sebelum diciptakan yang sistem domain seperti sekarang, yang sistemnya hierarki. Nah, oke, ini kita tinggal buat aja. Tinggal kita petakan nama komputer sekaligus nama IP-nya, nomor IP-nya. Nah, berarti kita masukkan sini nano etc host. Nah, ini sini kita bisa hapus ini. Nah, ini ada ada IP loopback, IP yang memang untuk mesinnya ya, 127.0.0.1. Nah, ini jadi tanpa ada IP ya, tanpa ada IP address ya, si komputer tuh udah ada IP network, IP loopback. IP loopback ini IP yang sudah tertanam di dalam komputer. Nah, sekarang kita mau buat IP address atau IP yang bisa dipanggil dari internet 1.200 di luar atau di network ya, IP yang bisa dipanggil dari network. Tadi kita namanya web server strip bi strip dot binaintani dot lokal. Nah, ini kita kasih nama lagi web server strip bi. Nah, kalau sudah kita tinggal Ctrl X ya. Nah, berikutnya kita mau menonaktifkan service firewall. Nah, biar apa? Biar mudah sebetulnya. Biar mudah dalam melakukan proses pentesting. Gitu. Kalau nanti setelah melakukan pentesting, nanti kita bisa lihat, oh ternyata ini loh, kalau nggak pakai firewall nih gampang dijebol, gitu. Gampang, kerentanannya tinggi. Gitu. Nah, itu maka kita jadi tahu fungsinya si firewall setelah kita melakukan pentesting. Gitu. Nah, jadi kita akan menonaktifkan si firewallnya ini. Nah, ini service firewall di stop. Service firewall di stop. Nah, ini kalau kita cek di sini di status, nah, dia akan ini harus di enable ya, gitu. Malah di sininya firewallnya sudah mati. Nah, satu lagi kita bisa disable. Disable ya. Oh, terbalik. Nah, service disable dulu, baru firewall di. Oh, sistem CTL karena services ini. Sistem CTL disable firewall di. Nah, lalu kita cek lagi di sini status firewall di. Nah, ini dead, inactive dead. Nah, selanjutnya di CentOS ini ada Selinux ya. Selinux atau Security Enhanced Linux adalah fasilitas akses kontrol aplikasi secara default disertakan pada distro Red Hat ya. CentOS, Fedora, dan turunan Red Hat lainnya. Fungsinya mirip dengan novel AppArmor yang terdapat pada sistem SUSE, Linux, OpenSUSE, dan Sales. Ya, tujuannya baik, yaitu mengamankan aplikasi dari modifikasi akses yang tidak diinginkan. Namun bagi para pemula, fitur ini membingungkan karena kerap menanyakan beberapa pertanyaan terkait aspek keamanan saat melakukan konfigurasi sistem. Nah, jadi bagusnya sih diaktifin, cuman nanti ketika diaktifin kita perlu menambahkan parameter-parameter. Nah, karena ini si target ini buat setidak aman mungkin, maka kita akan disable. Nah,
Nah, cara disable-nya kita harus masuk ke dalam file shell Linux ini. Gitu. Nano etc sysconfig shell Linux. Nah, ini enforcing artinya hidup nih, enforcing shell Linux security policy is enforced. Ya, dia dalam keadaan enforce. Ini kita matiin. Disable. Nah, disable ya pakai D. Nah, kalau udah Ctrl S Ctrl X, yes, keluar. Nah, terakhir ini tinggal kita lakukan restart nih semua. Terus selanjutnya kita akan restart biar si shell Linux-nya disable. Ini kita restart atau reload, reboot. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini ya. Kalau udah update dia pasti ada 3. Nih, ini yang terbarunya di atas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo, halo? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Halo, gimana? Ada yang mau tanyakan? Halo, Kak. Belum, lanjut ya. Nah, jadi kita sudah melakukan, nah ini. Login pakai root aja. Nah, harusnya nih secara keamanan ini nggak bagus ya. Kalau login itu harusnya pakai user biasa dulu, terus baru pakai root. Gitu. Nah, ini kita langsung root ini sebenarnya nggak bagus nih. Harusnya pakai user biasa dulu. Ya, karena kenapa? Karena bisa jadi nih ada orang yang kita masukin password root, orang yang ngeliatin nih, teman kita yang nggak berhak atau siapa yang nggak berhak ngeliatin kita masukin password root kita. Walaupun si Linux ini memberikan keamanan, yaitu tidak ada kelihatan karakternya kan, berapa karakternya nggak kelihatan, berapa karakter panjang passwordnya nggak kelihatan, ya blank dia. Ya tapi dia orang bisa yang di samping kita nih bisa ngelihat kita masukin password apa gitu kan di keyboard kita. Nah, gitu. Jadi sebaiknya suka user biasa dulu. Ya jadi ini tahapan awal banget nih, basic banget kita bangun infrastruktur dulu. Nah, berikutnya kita akan melakukan instalasi services. Yang pertama kita instalasi dulu si SSH. Ya, jadi perintahnya yum install open SSH strip server. Ini. Ya. Oh, sudah ada nih. Sudah terinstall. Apa yang versi terbaru. Oke. Udah nggak ada lagi yang barunya. Oke, berarti udah terinstall nih si open SSH. Nah, kalau SSH-nya udah terinstall, ini kita bisa remote. Ya, jadi selebihnya udah nggak perlu lagi datang di depan servernya atau masuk ke ruang servernya, kita tinggal remote di komputer kita. Nah, 1.200. Portnya masih default nih SSH. Nah, ini nggak apa-apa, se-default mungkin. Nih, yang disebut dengan yang kemarin kan sudah dibahas ya. Kalau kita ini nggak boleh buat default begini gitu. Jadi harus nanti yang default ini kita harus modifikasi ya biar jangan mudah terlalu gampang ditebak gitu, kalau default ya, karena ya default ya orang semua tahu. Nah ini oke. Nah, ini save, dan ini juga masih bisa begini nih, masih bisa pakai root, masih bisa kita login ya. Kalau di Ubuntu Open SSH-nya lebih secure, dia nggak boleh akses root gitu. Jadi harus diaktifkan dulu justru kalau kita mau login SSH-nya pakai root. Kalau di CentOS ini boleh. Nah, makanya saya mengambil yang CentOS-nya dulu aja, ya, yang tingkat kerentanannya lebih tinggi nih dibandingkan si Ubuntu. Oke, karena belum di hardening. Jadi kalau defaultnya si Ubuntu udah semi hardening lah, udah agak di hardening sama si bawaannya. Tapi kalau ini belum banget nih, si CentOS. Oke, berikutnya ini kita install lagi services yang lain. Ya, yang ini pertama kita install yang, nah ini nanti ini udah hardening nih, yang bagian ini udah hardening, diganti portnya segala macam.
Nah, kita install si Samba-nya. Nah, Samba itu apa nih? Tinggal dibaca. Intinya Samba ini adalah sebuah aplikasi yang fungsinya sebagai file server. Ya, jadi servernya file servernya diinstal di Linux, yaitu aplikasinya Samba. Nanti kliennya adalah Windows. Nah, ini jadi Samba ini karena dia menggunakan protokol SMB itu juga ada di Windows, sehingga bisa berkomunikasi antara Windows dengan Linux-nya. Nah, biasanya kenapa pakai pakai file servernya pakai Samba atau menggunakan Linux? Nah, karena takut kalau misalnya file servernya masih menggunakan Windows, misalnya Windows Server, nah rawan terhadap virus gitu. Ya, jadi kalau kita pakai servernya Linux ya lebih aman lah dibandingkan kalau kita pakai servernya Windows. Gitu. Tapi untuk urusan si file server ini kita bisa installnya udah tinggal kalau karena kita udah menggunakan SSH ini tinggal di ini aja copy, terus kita tinggal di sini di paste aja. Nah, ini kalau mau digedein bisa nih hurufnya terlalu kecil. Nah, ini udah selesai sambanya. Nah, kalau sambanya udah selesai, ini kita tinggal buat file sambanya. Nah, jadi kita buat dulu ini. Saya buat di home aja deh, di home. Ini saya buat mkdir data kampus. Nah, ini saya cek. Nah, ini permission ya, permission aksesnya nih, biar semua aja, biar bisa semua. Saya chmod. Nah, ini belajar ini nggak usah dulu ya, kamu bisa baca aja dulu. Ini karena ini bukan mata kuliah Linux ya. Nah, ini ls-l. Nah, dah. Kampus sudah kita siapkan. Sekarang kita atur si sambanya. Ini kayaknya nih konfigurasi ini file konfigurasi ini udah ini ya nggak benar nih. Nanti saya cek lagi deh. Nah, ini yang lama nih. Nah, sekarang kita masuk ke file yang namanya ini smb.con. Nah, .con ini harus kita backup. Samba. Nah, nih. Ya, ini harus kita backup. Nah, karena ini akan kita modifikasi file ini. Kita harus backup. Nah, backupnya dengan cara copy aja. smb.backup. Nah, ini ada dua udah. Nah, sekarang kita edit yang ini. Nah, ini kita di bagian paling bawah aja. Kita masukin ini. Allow host ada nggak? Ya allow host nggak usah lah. Ini langsung aja kita buat ini. Oh, security-nya user. Security-nya. Nah, ini udah user, udah cukup benar. Berarti kita tinggal buat ini aja nih. Nah, kita kasih nama. Kalau mau nggak capek-capek, ini tinggal di copy aja sebetulnya yang ini nih, bagian ini. Nah, bagian ini aja deh, copy. Nah, ini kita kasih data kampus. Nah, ini adalah data kampus Bina Insani. Nah, ini tadi lokasinya masih ingat, ada di home. Sampai salah ya,
Ini data strip kampus. Nah, kalau kita nggak yakin, kita buat aja di sini duplicate session. Jadi kita masuk lagi, kita cek dulu home. Oh ya, kayaknya besar ya. Kita kampus deh. Nah ini karena pengen bisa semua, berarti di sini readable, yes, browsable yes, yes oke, yes. Enggak. Terus yes oke, yes. Yes only yes. Yes only yes. Oke, nah jadi cukup ini aja nih, ini saya. Dah, kita simpan Ctrl X. Pak, gunanya Pak. Ya, apa? Pak, itu untuk create mask-nya sama directory mask-nya kenapa ditaruh 06666 ya, Pak? Nah, ini sebenarnya ini mata kuliah ini ya, apa? Linux ya harusnya. Jadi ini namanya permission access. Ya, permission access ini harusnya nih, permission access ini adalah akses terhadap sebuah file atau sebuah aplikasi. Ya, file atau sebuah file teks atau sebuah file eksekusi. Nah, di sini nih. Namanya permission. Jadi kamu harusnya belajarin dulu nih. Ini modulnya ada Pak, tapi dibuat pertemuan sekarang. Ada nih saya pakai nih. Oh, tapi belum ada nih di kampus yang ke pertemuan Ya, 5-nya. ini saya mau upload ini ya. Jadi ini biar modul ini dipakai buat infrastrukturnya dulu ya. Nah, ntar tinggal ada satu lagi modul buat apa namanya pentestnya. Nah, tapi yang tadi saya jelasin dulu yang permission ya. Jadi ini ada sedikit yang harus kalian tahu nih, harusnya mata kuliahnya adalah mata kuliah Linux. Makanya kemarin saya tanya, Linuxnya udah bisa belum? Tuh. Nah, jadi di sini ada yang namanya permission, hak akses. Permission merupakan sebuah metode untuk mengamankan sebuah file. Dengan permission, setiap file bisa diberikan sebuah hak akses sehingga administrator bisa mengatur file tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan administrator. Ya, file dan direktori bisa diatur sedemikian rupa sehingga lebih spesifik sehingga mempermudah para network administrator dalam mengelola file dan direktori. Ya, jadi bisa untuk sebuah file atau bisa sebuah direktori atau folder. Ya, menggunakan bilangan bit dalam sebuah permission. Dalam bilangan bit terdiri dari 3 kelompok, yaitu user, group, sama other yang lainnya. Setiap kelompok tersebut memiliki 3 digit binary, yaitu read, write, execute, atau dikelompokkan RWX. Nah, jadi kalau di Linux karena kita hanya pakainya teks, nggak ketahuan kan ini folder atau ini sebuah file. Ya. Kalau dia folder atau dia sebuah directory, depannya D. Ini. Ya, left min L. Nah nih, depannya D, berarti dia sebuah directory atau folder ya. Ya, saya nyebutnya directory aja ya, nggak usah folder. Nah, kalau kita file strip, jadi kalau saya buat file nih,
touch, misalnya file asal .txt extensionnya text. Nah ini kita ls-l. Nah ini strip. Nah, berarti ini sebuah file. Ya, itu paham ya. Nah berikutnya di sini dibagi 3. Ini owner, pemilik nih. Jadi ketika kita buat file atau buat folder atau buat directory nih, kita berarti sebagai pemilik dari directory tersebut atau file tersebut. Nah, berarti udah pasti kalau kita ini file text udah pasti ada RW, read dan write. Nah, kalau X ini berarti execute. Karena di Linux ini kita bisa buat file kecil lah, file-file kecil gitu. Bisa file buat ngejalanin aplikasi bisa gitu, atau file-file yang buat nunjukin waktu bisa. Namanya bash scripting. Gitu. Itu bahasanya kayak bahasa C. Gitu. Nah, kita nggak bahas itulah. Nah, kita bahas di sini ada tiga bagian pertama RWX. Berarti dimiliki sama si owner atau user. Nah, terus ada lagi di scat di bagian keduanya atau tengah-tengahnya nih. Tiga huruf lagi. Itu group. Dan ada lagi 3 lagi other yang lainnya. Grup ini apa bedanya grup sama other? Kalau grup ini adalah tempat di mana user-user yang mempunyai hak akses yang sama gitu dimasukkan. Nah, contoh ini si Linux ini digunakan sama siapa aja gitu. Misalnya saya sebagai rootnya, saya gunakan sebagai root. Saya buat si siapa ya, misalnya buat Pak Sol. Nah, terus ada lagi buat user Pak Hendy, terus buat user lagi buat user mahasiswa nih, misalnya Jikri, terus ada lagi misalnya ada Yuli gitu. Nah, saya akan kelompokkan, Pak Sol sama Pak Hendy saya masukkan ke dalam grupnya namanya grup pendidikan. Nah, jadi saya buat file namanya file pendidikan, saya pemiliknya karena saya yang buat. Nah, saya buat lagi grup namanya grup pendidikan. Di dalamnya ada Pak Sol sama Pak Hendy. Nah, si grup pendidikan ini ya, yang di dalamnya ada Pak Sol sama Pak Hendy, saya kasih hak akses dia untuk melakukan pengeditan, write. Ya, jadi yang bisa ngedit saya sama grup pendidikan. Nah, jadi kalau mau nambah lagi nih orang pendidikan, ya, tadi kan cuma Pak Sol sama Pak Hendy, nambah lagi misalnya Mbak Amel. Nah, berarti tinggal masukin aja user Mbak Amel ke dalam grup pendidikan. Jadi nggak perlu masukin satu-satu nih. Nggak perlu masukin usernya Pak Sol bisa ngedit, usernya Pak Hendy bisa ngedit, usernya Mbak Amel bisa ngedit. Ya, nggak perlu. Jadi tinggal masukin aja orang-orang pendidikan ke dalam satu grup. Nah, tinggal dikasih akses grup tersebut. Gitu. Nah, itu bedanya grup. Nah, kalau other berarti nanti mahasiswa-mahasiswa yang ngelihat data pendidikan nggak bisa untuk melakukan pengeditan, hanya bisa read aja, membaca aja. Nah, seperti itu gambarannya. Ya, jadi bisa yang namanya file permission ini. Nah, ini sebenarnya nanti di mata kuliah Linux yang lebih detailnya nanti. Oke. Tapi nanti kalau mau dibahas lagi bisa lah. Kalau mau dibahas lagi Pak ini kasih contoh bisa. Oke. Atau nanti saya kasih videonya. Ini saya juga udah pernah buat ini videonya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi si filenya mana tadi nih ya masih ya. Nah, ini belum di save ya. Aduh, belum di save ternyata ini. Kita harus save dulu lah. Ulang lagi nih. Nah, ini kita kasih tadi data kampus. Tunggu. Ini belum di save nih. Ini aja kita copy.
Kalau Ya, other itu biasanya contoh penggunaannya dalam kondisi apa ya, Pak? other. Ya. Oke, kita belajar ini dulu ya, permission dulu ya. Saya ulangi dah, kita belajar permission dulu aja. Enak nih. Jadi gini, sekarang saya jadi root nih. Ya, jadi root. Saya buat beberapa user. Perintah tinggal add user. Misalnya tadi, Pak Sol. Solahudin. Nah, saya cek masuk ke usernya Pak Sol. Tinggal Solahudin. Nah, ini masuk nih. Tuh. Ngerti ya? Nah, saya mau kasih password nih. Ini kan gak dikasih password nih, tinggal masuk-masuk aja. Saya mau kasih password. Lah, ini saya tadi salah. Ini tinggal restart aja. Oh, restartnya nggak ada. Udah, bisa. Solahudin saya kasih password tadi ada ya, password. Saya kasih password pas WD Solahudin. Passwordnya Sol 123. Sol 123. Oke. Nah, ketika kita buat user di Linux, ini secara otomatis ini sudah ada foldernya. Sama kayak di Windows. Ketika kita buat user di Windows, secara otomatis di direktori user ini ada nih dia. Saya nambah lagi nih user baru, pasti ada di sini otomatis. Ya. Buat apa file ini, folder ini? Buat naruh filenya dia si user tersebut. Ya, jadi ingat konsepnya si OS itu multi user. Ya, jadi satu OS bisa digunakan di banyak user dan bisa dipakai bersamaan. Ya, jadi ini misalnya nih si CentOS-nya ini dipakai sama Pasol nih, login ya bisa. Misalnya Pasol login nih, tinggal new session, masukin 192 168 1200. Nah, Solahudin Sol 123. Tuh. Itu. Sampai sini paham ya? Nah, kita buat lagi nih, user lagi. Add user. Misalnya tadi Pak Hendy. Buatin lagi passwordnya. Password Hendy. Passwordnya Hendy 123. Hendy 123. Nah, secara otomatis lagi, ini kita di home ya. Nih di home. Ini pasti sudah ada nih folder Hendy. Dan Pak Hendy pun juga bisa menggunakan si OS ini, ya OS si Linux ini. Ya, sampai sini paham ya. Nah, berikutnya saya akan masukkan nih pengelompokan usernya Pak Hendy dan usernya Pak Sol ini ke dalam grup, namanya grup pendidikan. Saya buat grup, add grup, namanya pendidikan. Berarti grup add, kalau nggak add grup. Nah, di grup pendidikan, nih saya akan memasukkan usernya Pak Hendy dan Pak Sol dengan cara perintah g pas wd min a Hendy ke dalam grup pendidikan. Ya, jadi artinya memasukkan add ya, ini add user Hendy ke dalam grup pendidikan. Nah, adding user Hendy ke grup pendidikan. Satu lagi password, tinggal panah ke atas. Ini tinggal diganti jadi password Solahudin. Nah, masuk. Pengecekannya, verifikasinya udah masuk benar masuk apa belum? Nah, ini kita bisa cek di sini. Nano etc group. Nah, di file group ini ingat ya, kalau ada kata nano berarti kan kita pakai text editor nih. Kalau di Windows notepad. Nah,
kita buka di file ini, itu bukan notepad di file grup ini, ya, di folder etc. Ya, etc itu file folder yang tempat dimana file-file konfigurasi. Ya, pasti rata-rata kita di Linux rata-rata kita akan menggunakan atau masuk ke dalam folder etc. Nah, sekarang kita cek nih di file grup, cari pendidikan nih, pendidikan. Nah, pendidikan kodenya adalah 1003, di dalamnya ada user Pak Hendy dan user Pak Solahuddin. Itu. Sampai sini paham ya? Nah, berikutnya saya buat lagi user, add user. Misalnya siapa ya? Misalnya Andri, ya Andri sama Miley. Ya, misalnya Andri, kasih password lagi, password Andri, ya passwordnya Andri 123, Andri 123. Wah, salah, nggak sama. Andri 123. Oke. Nah, kok Andri 123. Andri 123. Nah, berikutnya punya si Miley. Tinggal diganti aja. Miley. Nah, password Miley. Miley 123. Miley 123. Oke, dah. Berarti di sini ada user Miley sama user Andri yang baru. Nah, user Andri dan user Miley saya nggak masukin dia ke dalam grup. Biar apa? Buat ngebedain nanti. Ya. Nah, sekarang ini ada file asal nih. Atau saya ganti nih, jangan file asal. Ini saya rename. Perintahnya mv. mv file asal diganti jadi file pendidikan. File strip pendidikan. .txt. Nah, kita lihat ls. Nah, di file pendidikan di sini di ls-l. Nah, kalau ls doang nih keterangannya cuma nama-nama aja, cuma bentuknya teks biasa. Tapi kalau kita menggunakan ls-l, nah ini lebih detail. Nah, kita fokus di sini ya, di file pendidikan ya. Di file pendidikan ini bentuknya file, nih strip. Bukannya D itu folder ya atau directory. Nah, file pendidikan ini yang buat siapa? Root, saya nih orangnya. Root. Karena saya root, ya saya yang membuat file pendidikan, maka hak akses saya bisa read dan write. Nah, ini strip lagi buat X ya, execute. Karena ini sebuah file teks, maka nggak bisa di-execute, nggak bisa dijalankan. Ini file teks. Nah, nanti saya akan rubah grup rootnya. Ya, jadi ketika kita buat sebuah file atau buat sebuah directory, secara otomatis pemiliknya adalah kita dan grupnya adalah grup kita. Nah, grup ini tadi fungsinya adalah menyimpan user yang punya hak akses yang sama. Nah, ini akan saya ganti nih jadi grup pendidikan. Nanti kalau dia sudah jadi grup pendidikan, saya akan tambahkan jadi W. Yang artinya berarti Pak Sol, Pak Hendy bisa mengedit. Nah, sedangkan Miley sama Andri ini kan other yang lainnya karena dia bukan memiliki hak aksesnya hanya read aja, maka dia masuk ke dalam other. Nah, dia nanti udah tetap dia nggak saya tambahin write, dia tetap read aja. Gitu. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan merubah grup root menjadi grup pendidikan. Caranya adalah change group, group change group. Untuk file apa? Untuk file pendidikan, ganti menjadi punyanya grup pendidikan. Oh, itu balik. Change group pendidikan ke file pendidikan. Nah, kita cek lagi ls-l. Nah, ini dia nih. Nah, awalnya grupnya root, sekarang grupnya udah pendidikan. Nah, tinggal apa? Tinggal saya ngerubah
jadi write, ditambahin write. Berarti tinggal tambahin kayak hmod. Nah, mod ini buat permission. Karena grup berarti G plus W write untuk apa? Untuk si file pendidikan. Type aja ls-l itu. Nah, pendidikan. Nah, sekarang kita uji nih. Nah, ini saya clear dulu. Nah, saya uji nih. Saya sebagai root, saya edit nih file pendidikan. Nano file pendidikan. Saya kasih nama jadwal mengajar dosen Universitas Bina Insani. Misalnya Senin, mata kuliah Senin, misalnya Pak Japar, mata kuliah, nah, misalnya database. Nah, ini aja, Ctrl X, ya, simpan. Kita cek, cat file pendidikan. Cat itu untuk lihat sisi file ya. Nih, dan nih. Nah, yang buatnya adalah si root saya. Nah, untuk lanjutannya, Pak Hendy atau Pak Sol. Nah, berarti tinggal saya sounding aja, saya WA nih. Pak Sol, tolong ditambahin lagi ya untuk jadwal mengajar. Ya udah, Pak Sol tinggal buka ya. Ini dari komputer Pak Sol misalnya. 1.200. Nah, loginnya berarti tadi Solahudin. Sol 123. Nah, ini dia. Nah, berarti Pak Sol di sini masuk lagi ke CD home. Gedein ya. Hilang nggak kelihatan. Nah, di sini ada file pendidikan, Pak Sol ngedit. Nano file pendidikan. Tambahin Pak Sol. Selasa. Misalnya Pak Mardi. Mata kuliahnya misalnya web design. Nah, Ctrl X ya. Nah, add file. Nah, bisa kan? Berarti si Pasol suruh lagi Pasol, WA lagi Pak Hendi, lanjutin Pak Hendi. Nah, udah. Lanjutin lagi Pak Hendi. Di komputer Pak Hendi. 1.200. Hendi 123. Nah, dah. Saya gedein lagi nih. Nah, masuk ke home dulu Pak Hendi. Nah, sekarang edit nano file pendidikan. Nah, buat hari Rabu. Rabunya Burita. Mata kuliah. Misalnya mata kuliahnya adalah UML. Dah, X ya. Nah, cek lagi sama Burita sebelum Burita selesai nge-remote si server ini. Oke, beres? Bisa. Burita yang Pak Hendy ngecek. Oke, bisa. Nah, sekarang kalian nih mahasiswa. Saya kasih akses. Coba si Andri gitu masuk ke dalam server. Saya buka lagi nih, si Andri buka nih 92.168.1.200. Andri. Nah, saya gedein lagi. Nah, Andri berarti masuk ke dalam home. Nah, Andri lihat nih, ada file pendidikan. Coba edit Coba edit mah Andri. Saya mau hapus. Saya ganti dari Paridla.
Ctrl X, simpen. Nah, tuh dia. Permission deny. Gitu. Karena hak aksesnya Andri hanya melihat aja. Jadi Andri nggak bisa untuk menyimpan ini. Berarti tinggal Ctrl X, dia jawabnya no. Kalau diklik lagi sama Andri, ya nggak berubah, tetap Burita. Nggak bisa jadi nama saya. Nah, seperti itu tentang file permission. Gitu. Karena di sini yang boleh edit root karena dia punya hak akses write, dan pendidikan dia punya hak akses write juga. Sedangkan Andri sama Miley hanya bisa read aja. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Itu ya. Nah, itu file sharing, itu file permission. Oke, kita masuk lagi ke yang tadi. Pak, sorry Pak, ini udah di-record kan ya Pak? Record nih. Oke Pak. Ini. Ya. Wah, 1 jam ya. Oke. Nggak dites dulu, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Kemarin sih harusnya udah ya, bisa nih. Coba ntar kita ini ya. Cek. Kita bisa Siapa? cek. Tunggu. Saya cek dulu ya, takut juga nggak record suaranya nih. Iya, udah panjang-panjang. Iya. Gimana ya? Tes. Ah, tuh ada ini. Tes, ada ya. Oke. Aman Pak. Nah, nih kita lanjut ya. Jadi ini juga bagian dari keamanan sih sebetulnya. Jadi sebaiknya kita membuat sebuah file itu tadi ada sistem permissionnya. Ya, jangan semuanya boleh. Ini si server boleh semuanya diakses sama siapa aja gitu. Boleh semuanya nge-remote. Tapi ada file-file yang nggak boleh orang edit. Nah, itu salah satu bagian dari keamanan. Nah, kita lanjut lagi tadi ke bagian yang tadi. Nih. Nah, ini kita cek dulu ini sudah berhasil atau belum. Tadi kan udah kita edit ya. Si sambanya. Samba. Nah, nih. LCD, etc, samba, SMB. Wah, tadi belum ya? Belum kesimpan lagi sih. Oh, tadi belum kesimpan lagi nih. Udahlah. Data kampus. Ini data kampus. Home. Data strip kampus. Ini ya. Nah, ini tadi ya. Tadi kan saya Chhamut bisa pakai grup atau juga begini nih. Ada cara yang begini nih. Nah, ini saya buka lagi deh. Buka session. Jadi bisa juga kita menggunakan cara begini nih. Di home tadi ya. Nih. Kita bisa sekaligus jalan nih. Jadi misalnya saya pengen ngurangin yang pendidikan, cuman R doang. Terus yang tadi yang other-nya, yang di dalamnya ada Andri sama Meli, ini saya tambahin W. Nah, ini bisa perintah gini, chmod untuk owner saya 6. 6 itu R itu 4, ya W itu 2. Jadi tambah. Ya, berarti saya bisa read dan write
Nah, pendidikan hanya bisa read aja, berarti 4, saya balik. Nah, yang other bisa read dan write, berarti 6. Nah, itu artinya. Nah, jadi kalau kita lihat ls min l, bener nggak yang kita pengen? Nih, ya saya bisa read dan write. Pendidikan hanya bisa read aja, karena kita kasih 4 tadi di sini. Terus other bisa read dan write 6. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan kode seperti ini. Terus tadi kita tulis ini write table, yes, terus able, yes, terus lagi ada guess, oke, yes, ada guess only, yes, lagi 666, juga 666. Oke, dah nih, kita simpan, Ctrl X. Nah, sekarang kita tes di sini, kita restart ya, kita aktifkan enable. Ini tinggal kita start atau sini restart. Ada SMB, ada NMB, ini services yang ada di Samba ya. NMB itu network. Terus tinggal enable SMB sama NMB. Nah, si SMB itu protokol, ya, protokol yang bisa jalan di multi-platform ya, bisa di Linux bisa, di Windows bisa. Nah, kalau udah, coba kita tes spam. Nah, tes spam ini buat menguji yang tadi kita masukin ini benar apa salah. Nah, ini loaded oke. Nah, berarti nggak ada kesalahan nih. Oke. Nah, sekarang kita bisa tes. Nih, kita bisa tes. Berarti dari Windows kita, ini kita masukkan servernya 192. Ini file sharing biasa ya. Ini udah bisa lah kalian. 200. Oh, ini berarti saya matiin dulu nih. Ini kayaknya ini nggak jalan nih, guest only-nya nih. Saya browsing aja deh. User anonymous Samba. Read only. Read only, no. Yes, okay, yes. Partner. Apa yang di edit tadi? Globalnya user. Oke. Ini apa yang perlu ditambah? Read only. Only-nya yes. Nanti ini nggak ada ya.
public. Nah, ininya dibuat ini sama dia. Oh, public. Oke, berarti permission ya. cd home. Ini ch mode-nya, oh, ch owner-nya. Nah, ch owner-nya kan ini tadi masih root ya. Nih. Nah, masih root, data kampus nih root. Ini kita rubah. Change owner. Nabadi, ikutin ini nih, saya ikutin ini. Nabadi public. Nabadi public. Oh sorry, namanya kan bukan public, kita data. Nah, ls-l Nabadi. Saya pulin aja berarti chmod jujur ya, data kampus. Nah, terus kita restart lagi. Enaknya gini, kalau kita sudah pakai putih bisa dikopas. Oke, kita tes pam dulu. Nah, oke. Saya cek di sini globalnya apa dulu ini. Oke, coba kita tes 192.68.200. Oh, masih kok. Coba kayak masukin root ininya. Berarti belum nih. Pak, ini untuk CentOS-nya pakai yang 7 versi berapa, Pak? Yang baru aja 7. Yang paling baru. Nah, nanti juga kan diupdate juga jadi baru sih yang itu juga. Nano etc Samba data kampus, bener ya, data kampus. Browsable, yes, readable, yes, read only. Oh ini kasih siapa ya? Ini masalah. Ini read only. Yang globalnya user. Oke, coba. Masih minta password.
Oke, coba pakai root. Ini harusnya anonymous nih, nggak perlu password. Bisa Linux nih, kita kan udah disable. Ini kenapa nih? Start. Spam. Minta Windows Security. Kayaknya ini ya. Saya udah ganti Windows 11 nih. Turn off. Setting dulu ke 200, 192, 168, 1200. Oke, bisa. Tinggal kita akses. Masih minta ya. Nobody benar. Coba tambahin. Force user label. Security-nya user. Oke. Kita spam lagi. Error. Masih nih. Security. Mode. Home data.
Nah, coba tes lagi. Wah, kenapa ini masih? Nah, saya ribut dulu. Kalau ini dia pakai user. Kalau kita tes pakai user aja lah. Kita buat user hamba dulu. Harusnya tes, kita kan pengennya nggak usah pakai user login. Anonimus. Pak, halo Pak. Ya, Boleh nanya Pak, itu kalau misalnya kita ngelakuin pen testing itu, kalau misalnya tanpa install VirtualBox atau pakai OSL di Windows, boleh nggak Pak? gimana? Itu kan kalau Bapak kan prakteknya kan pakai itu ya VirtualBox. Nah kalau di Windows kan udah bisa OSL tuh Pak. Boleh. Windows. Boleh kan Pak ya? Boleh. Oke Pak. Siap. Sama aja. Yang penting intinya kita buat sebuah lab lah intinya. Ini 1200. Apa Windows 11 nih? Nah, kenapa Windows 10 itu terus? Ya udah, kita mau nggak mau harus buat user berarti. Nah, tes aja buatin user. Nah, ini ada ya, user add ini no login beda sama yang tadi kita user add yang ini. Jadi no login ini berarti kita nggak bisa usernya dipakai untuk login ke dalam OS. Nah, jadi ini user yang dipakai hanya buat Samba aja. Misalnya kasih nama tadi Landi aja. Terus passwordnya Andi 123 Andi 123. Oke. Nah, ini nanti tinggal diganti aja valid user. Atau kalau dia makainya yang anonymous kenapa nggak mau nih? Sama valid user juga. Samba SMB tes spam terus di restart.
Nah, coba tes. Nah, baru mau. Wah, tahu nih. Nah, ini ya bisa. Nah, ini nanti kan ini kita ini ya, saya tes dulu lah. Ini saya kasih folder permission dina ini. Berarti di sini kita edit lagi. Ada labelnya yes. Berarti fullin aja. Oke. Tes spam lagi. Ada error. NMB, SMB. Nah, coba tes lagi. Kita refresh dulu. Oh, ada refresh ya. Langsung tes. Nah, masih aja nih. Oh, berarti kalau di sini bisa. Tes data. Nah, berarti dia kan ya. Nah, tapi ini kita nggak sebegini yang kita pengen ya. Harusnya ini anonymous bisa nih. Tapi ini ya malah nggak bisa. Nah, jadi kalau kita mau, kalau ini gini nih, kelemahannya karena kita main virtualisasi, karena kita udah login sebagai user Andi ini, mau nggak mau nanti kita akan lock off dulu di Windows-nya, baru login lagi, gitu. Baru login lagi dengan menggunakan user yang berbeda. Nah, target kita skenario-nya, emang pertama kita harusnya tadi ini anonymous dulu, buat anonymous nih. Ya, tapi nggak ada yang jalan nih anonymous. Nah, habis anonymous itu, terus kita buat user-user lagi. Tapi nanti saya coba lagi nih, pasti bisa nih. Mungkin ada yang kurang nih di Windows 11, ada yang tambahan apa gitu untuk di Sambanya. Nah, jadi ini kalau anonymousnya udah berhasil, terus kita buat lagi ini yang berdasarkan user access. Ini user access ini, misalnya tadi ada Andi, Wawan, nah ini semua. Nah, ini user sama passwordnya, ini yang nanti kita akan pentest, kita akan curi lah gampangnya. Gitu. Kita akan melakukan brute force. Nah, jadi kita akan ambil user sama passwordnya. Ini orang-orang yang bisa ngambil file sharing ini. Itu. Nah, ini kalau kita cek di sini, ya dicek di home, ini kan tadi Andi ya, udah ada Andi tuh. Nah, nih tes data. Dia yang ke sharing malah si foldernya Andi, yang folder data kampus ini bisa ke sharing, tapi gak bisa kita masukin isi ya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi terakhir, kita bisa ngecek begini. Ini kita udah buat dua services. Pertama services SSH, yang kedua services Samba. Walaupun Sambanya ini belum bener banget nih. Nah, yang berikutnya kita bisa lakukan di sini kali-kali juga ya passwordnya. Nah, ini kita lakukan nmap atau information gathering nih. Ini saya jadi root dulu lah. Sudo su, karena si Kali Linux ini turunannya dari Ubuntu, makanya ininya pakai sudo su. Nah, ini kita nmap. Nah, di sini saya udah buat node-nya. Apa aja yang harus kita siapkan? Pertama, scan IP yang aktif dalam satu network. Nah,
Jadi kan logikanya kalau kita mau melakukan hacking atau melakukan pentest, kita harus satu network dulu. Ya, kita harus terkoneksi dulu di network tersebut. Ya, berarti kita tes dulu, cek dulu. Ini anggap kita baru dapat akses nih, entah kita menggunakan wireless atau menggunakan kabel nih. Ya, makanya yang pertama harusnya diamankan, harusnya di bagian konektivitasnya. Ya, jadi kalau jaringan yang menggunakan wireless berarti passwordnya harus WPA 2 misalnya. Terus inskripsinya harus lebih panjang lagi passwordnya. Gitu. Biar jangan sampai orang, kan ya kalau kabel mah jelas lah. Kabel kalau misalnya ya nyolok tuh berarti kan ada izinnya gitu. Nyolok ke switch berarti ada izinnya. Tapi kalau wireless kan walaupun kita nggak tahu user passwordnya, nah kalau user passwordnya nggak aman, nah orang bisa ngejebol si wireless yang kita buat itu, gitu. Nah itu dulu yang harus nanti diamankan. Nah anggap kita sekarang connect lah, udah connect maupun mau pakai wireless atau pakai kabel. Nah sekarang kita udah connect. Nah kita ngecek di sini, kita menggunakan nmap. Nah ini min s, min p. Ini kita cek di satu jaringan ini. 1.0, 124 ada apa aja sih ya, ada apa aja sih. Nah ini kita bisa lihat pertama ada 1.1. Nah ini udah kelihatan nih report GPON. Nah berarti ini modem nih ya, GPON ya, modem apa namanya, fiber. Nah ini udah tahu, oh ini modem fiber. Terus nih 1.2. Nah 1.2 apa nih? Ini nggak ada keterangan nih. Nah ini apa nih bendanya? Oh JTE nih. Nah ininya vendornya. Nah ini bisa modem juga nih. Nah, pokoknya ini modem nih, bukannya indikasinya apalah. Pokoknya udah kelihatan nih, ini ada dua nih JTE. Nah terus 1.6. Nah ini nggak tahu nih dia apa nih 1.6. Nanti kita bisa cek ini apa. Terus 1.10. 110 dia sendiri nih. Ini punya kita, IP kita. Nih. Oh, 100 kita ya? Bukan, wah 10 nih apa nih? Belum ketahuan nih. 110. Kayaknya sih ini nih, 110 nih. Ya nanti bisa kita cek lah. Nah, terus ada lagi 1200. Nah, yang nggak tahu-tahu nih yang nanti kita akan cek nih. Ya, sebenarnya yang kemungkinan yang ada Intel Corporate ini nih. Nah, ini Intel Corporate ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah interface yang terpasang gitu. Ya, jadi ini adalah Ethernet yang terpasang. Nah, ini IP kita nih. 1200. Nah, kita udah tahu nih ini antara ini target kita sama ini nih. Atau ini juga boleh. Nah, hal berikutnya kita bisa lakukan pengecekan ininya, OS-nya. Ya, kalau ini kita pakai nmap min o, masukkan si IP yang jadi target. Misalnya kita ambil dulu yang 110 nih. 110. Ini min o besar. Cek. Nah, nih. Wah, nggak ketahuan ini apa, nggak ketahuan. 110 ini nggak ketahuan nih apa, OS-nya apa nggak ketahuan. Nah, berarti ini bukan sasaran kita karena nggak ketahuan nih OS-nya apa, nggak tahu. 110. Nah, Pak. berikutnya, Loh, ya nanya lagi Pak, itu kalau netmap itu dia tipe scanning itu kayak apa aja ya Pak? Tipe maksudnya, scan kan kalau netmap itu kan dia scanning port ya Pak ya. Nah itu dia kira-kira bisa scan-nya itu tipenya yang kayak deep scanning atau gimana Pak? ya, Apa mungkin kalau misalnya kita mau scan apa nih, misalnya mungkin pakai protokol apa kayak gitu, itu harus tambah parameter lagi nggak Pak? Iya ada. Ya, oh ada ya. Ada. Oke Pak. Jadi intinya gini, pertama kan di sini kita orang awam nih, kita masuk ke sebuah lembaga, ya
Ya, kita bisa berhasil masuk, ya entah tadi pakai kabel atau pakai wireless kita masuk. Nah, di sini kita pertama tadi, jadi metodenya pertama kita cek dulu, ada apa aja sih di sini. Oh, ini kelihatan nih, oh ini dia adalah router, GPON router. Nah, ini juga sebuah, ini benda nih, ini modem atau apa nih, JTE. Nih, JTE. Nah, ini kan tadi yang nggak ketahuan nih, ini 110. Nah, ini kita cek nih 110 ini apa nih. Karena kemungkinan yang ada Intel Corporate ini berarti sebuah interface ini apa LAN card ya. Nah, ternyata kita cek nih 110, kita cek satu-satu. Nah, ini nggak ketahuan 110 ini apa nih OS-nya apa. Gitu. Jadi kita kan bisa tahu target kita ini apa OS-nya. Gitu. Nah, kita pengen tahu dulu target OS-nya apa. Nah, berikutnya kita cek lagi satu lagi nih, yang 1200. Ya, anggap kita nggak tahu nih 1200 apa, padahal kita udah tahu nih bahwa 1200 ya target kita. Nah, ini kita cek lagi 1200 ini ganti jadi 1200. Nah, kalau ini detail nih, jelas. Ya, hasil scan dari 1200. Nah, ini yang terpasang adalah SSH, NetBIOS. Ya, protokolnya 445 Microsoft. Ini 445 ini Samba nih. Nah, terus ketahuan juga nih OS-nya Linux, running Linux dengan kernel sekian. Ya, nah ini ketahuan. Gitu. Nah, ini juga open statusnya SSH port 22. Nah, ini juga kita bisa cek lagi tadi, pertanyaan tadi. Bisa nggak Pak ngecek lagi? Nah, ini bisa scan port yang terbuka. Udah, berarti kita udah tahu nih yang target kita yang tadi dari hasil OS-nya ini. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi cari lebih tahu lagi tentang si OS ini gitu. Ya, si IP ini ya, si IP ini. Si IP target kita. Udah kita tinggal masukkan IP-nya aja di Nmap bagian ini. Nmap 92 168 berapa tadi 1200. Nah, ini kan lebih detail nih. Lebih fokus tadi udah tahu OS-nya apa. Oh, nih services yang terbuka ini. Nah, kalau kamu nggak paham ya udah misalnya kan ini cuman Microsoft DS 445 sama 139. Nah, ini tinggal cari aja di internetnya apa nih 445 ini apa. Itu protokol apa. Gitu. Nah, berikutnya nah ini kita bisa scan karena kita belum install Apache ya yang port 80 makanya tadi nggak kelihatan kan Apache-nya. Nah, ini port tentang biasanya dari port 80, 23, 22, 21 untuk ini. Nah, ini kita harus tahu dulu nih port 80 berarti kan web server, 23 ini bisa SSH, bisa juga ini kan 21 ini FTP gitu. Nah, atau kita bisa identifikasi hostname, nama komputernya apa. Nah, ini kita coba cek nih ya, Nmap SL Nmap SL 192 168 1.200. Nggak ketahuan ya nama servernya, harusnya ketahuan nih nama servernya apa. Coba scan layanan scan firewallnya nih SA.
Hmm. Ini ignore state langsung mode. Nah, ini berarti nggak tanpa firewall. Kelihatan ya, berarti tanpa firewall. Kita penyerangannya lebih gampang. Nah, berikutnya lagi kita bisa terakhir kita bisa lihat versi ininya, layanannya, ya, SP. Kan tadi udah kelihatan tuh ada SSH, ada si Samba. Nah, tapi kita nggak tahu versinya versi apa SSH-nya. Nah, ini lebih detailnya lagi. Nah, ini lebih detail. Nah, SSH versi 7.4. Nah, 139, oh sambangnya ada dua ya, 139 sama 445. Nah, ini versi 3 sampai dengan versi 4. Itu. Jadi kita bisa tinggal carilah angka gampangnya kalau misalnya kita nggak tahu cara hackingnya udah hacking Samba versi 3 nih. Gitu. Hacking OpenSSH versi 7.4. Karena biasanya kalau kita nggak tahu versinya, metode hacking kita kalau pakai versi yang apa nggak tahu versinya bisa jadi gagal gitu metode hackingnya karena mungkin udah di patch sama versi yang terbaru. Makanya ketika kita membangun sebuah server sebaiknya diupdate dulu tadi biar nanti yang keinstalnya versi-versi yang terbaru. Yang mudah-mudahan aja ini yang udah yang versi sebelumnya tuh udah ditutup celah-celahnya gitu. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Nah, ini untuk ini belum kita coba nih karena kenapa? Karena kita masih baru dikit aja nih. Nah, kalau mau ini kalau ini kan scan beberapa ya. Ini kalau mau ini satu bisa nih, dua lah. Map, minp, oke dulu ya tadi ya. Ini dua-dua, dua-dua langsung port. Itu port. Map, minp, 22, 192, 68, 1200. Jadi yang ditampilkan cuma port 22 aja. Nah ini SSH biasa MAC address-nya tahu ini MAC address dari tadi. Yang ini kok nggak jalan nih, harusnya ada nih bisa kelihatan hostname-nya. Sekali lagi. Jadi kan biasanya gini, kita namain kecil ya, namain komputer server itu kan server apa gitu, jadi ketahuan 1200. Oh iya benar L-nya gede. Ini ada ini nih, ada gate-nya nih. Coba L besar mana? Ah, list simple list target to scan. Simply list target. Ini kan host discovery kan bener. SL ini 1200. Kebaca. Nggak kebaca namanya. Tapi dari sini harusnya dia host discovery ya. Ini discovery tapi nggak kebaca. Oke. Ini ada ya. Tuh. Tadi OS udah kedetek ketahuan. Info. Firewall. Min V. F. Coba. Min F.
terakhir WinF 192.168.1.200. Nah, ini dia. Nah, berarti ini tanpa firewall ya, karena kebuka semua nih. Open. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi inilah metode sniffing ya. Kita mau lihat di satu jaringan tersebut target kita yang mana. Kita belum tahu nih, belum tentukan target karena kita connect terus kita ngecek ada nggak sih yang bisa jadiin target. Nah, ternyata ada nih. Kita cek dari OS-nya. Ini OS-nya Linux. Nah, terus kita cek lagi dari servicesnya. Oh, servicesnya ada SSH. Nah, udah ada tadi Samba-nya. Gitu. Versinya udah kita lihat. Nah, baru nanti kita bisa menentukan tindakan. Oke, sampai sini saya akhiri dulu ya. Nanti berikutnya kita saya masih penasaran sama tadi tuh yang Anonymousnya masih nggak jalan tuh, harusnya jalan. Berikutnya nanti kita tinggal buat penyerangan untuk dapetin user password si Sambanya, gitu. Ya, kita dapetin user password Sambanya, tapi dengan metode brute force ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum diakhiri? Jadi kalian nanti tugasnya adalah buat ini ya, buat simulasi ini. Gitu. Nanti kalian lakukan scan-scan kayak saya ini. Gitu. Buat membangun infrastrukturnya, buat di scan. Gitu. Ya, tugas seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum diakhiri? Pak, ini mungkin yang terakhir Pak. Nanti kita main kayak semacam tools kayak Wireshark gitu nggak Pak? Ya, Wireshark-nya. Kan nanti ada satu lagi, kita akan nginstalin services Telnet. Oke Pak. Nah, Telnet. Kalau SSH ini kan lebih secure karena SSH ini di-encrypt datanya. Nah, nanti kalau kita menggunakan Telnet, jadi kan remote desktop itu bisa pakai Telnet, bisa pakai SSH, bisa pakai remote desktop tuh RDP. Ya Pak. Yang paling tidak secure adalah yang si Telnet. Telnet. Nah, Telnet itu nanti kita bisa cek pakai Wireshark, diintip ya, sniffing, dia bisa kelihatan user sama passwordnya tanpa perlu kita lakukan teknik yang lainnya lah gitu. Ya, mau pakai brute force nggak perlu gitu, nggak perlu pakai metasploit, nggak perlu ya, dia tinggal diintip bisa kelihatan. Nah, itu bisa nanti kita di kesimpulan, nanti kan ada kesimpulan, kita bisa lihat oh berarti yang paling tidak aman adalah Telnet, yang paling aman yang mana. Oke, dipahami ya? Bisa. Makasih Pak. Iya. Ada lagi mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, ini sekalian videonya saya upload sekarang lah biar nggak ini ya, biar bisa dilihat dan bisa diimplementasiin ya buat dicoba-coba. Oke, kalau nggak ditanyakan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.